Yo, yo, yo. Selamat datang kembali teman-teman semua. Semoga kalian sehat dan semangat hari ini. Karena kita bakal bahas topik yang super penting dan pastinya relate banget buat para orang tua di luar sana, khususnya yang punya anak remaja. Balik lagi di channel Psikologi Otak, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna soal dunia parenting, psikologi, dan tumbuh kembang anak. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget jadi keresahan para orang tua. Gimana caranya bantu anak remaja kita supaya nggak kesepian, bisa punya teman yang baik, dan nggak salah pergaulan. Kadang kita suka bingung ya, harus mulai dari mana, apalagi kalau anak kita cenderung pendiam atau susah terbuka. Masa remaja itu memang masa yang penuh warna. Ada banyak momen seru, tawa, dan petualangan baru, tapi juga nggak jarang muncul tantangan. Terutama soal mencari teman yang cocok dan bisa dipercaya. Teman di masa remaja bisa sangat berpengaruh pada perkembangan karakter dan kepercayaan diri anak loh. Kadang, kita lihat anak kita lebih sering mengurung diri di kamar, sibuk dengan gadget, atau bahkan kelihatan murung. Mereka mungkin merasa canggung untuk mulai ngobrol sama orang baru, atau takut nggak diterima di lingkungan pertemanan. Sebagai orang tua, wajar banget kalau kita jadi khawatir dan bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua jadi sangat penting. Kita bisa banget jadi support system utama buat anak, ngajarin mereka skill sosial, kasih contoh cara bergaul yang sehat, dan bantu mereka membangun kepercayaan diri. Dengan dukungan kita, anak akan lebih siap menghadapi dunia luar, dan membangun circle pertemanan yang positif. Ingat, tujuan utamanya bukan supaya anak jadi populer atau punya banyak teman nih, tapi supaya mereka nyaman jadi diri sendiri, bisa mengekspresikan pendapat, dan menemukan teman sejati yang menerima mereka apa adanya. Teman yang baik bisa jadi sumber semangat dan motivasi, apalagi di masa-masa remaja yang penuh perubahan. Di video kali ini, gue bakal share 7 cara praktis dan sederhana yang bisa langsung dicoba di rumah untuk bantu anak remaja kita lebih percaya diri, terbuka, dan mudah bergaul. Tips-tips ini nggak ribet, kok, dan bisa banget diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yuk, siapin catatan, siapa tahu ada yang cocok buat keluarga kalian. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Jangan lupa ajak anak nonton bareng, siapa tahu mereka juga dapat insight baru dari video ini. Let's go! Cara pertama, supaya anak jago ngobrol dan gampang berteman, adalah dengan mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Komunikasi itu kunci utama dalam membangun relasi yang sehat dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Anak yang percaya diri saat berbicara akan lebih mudah diterima dan punya banyak teman. Tapi, nggak semua anak langsung jago ngobrol loh. Perlu latihan dan dukungan dari orang tua supaya mereka makin pede. Mulai dari rumah, ciptakan suasana ngobrol yang santai dan nyaman. Ajak anak ngobrol tanpa tekanan, bukan interogasi. Jadikan momen ngobrol sebagai waktu berkualitas, misalnya saat makan malam atau sebelum tidur. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan didengarkan. Pakai pertanyaan terbuka, kayak ada kejadian seru apa hari ini? Atau apa yang bikin kamu senang di sekolah? Pertanyaan seperti ini bikin anak lebih leluasa bercerita dan nggak merasa dihakimi. Dengarkan dengan penuh perhatian, jangan langsung memotong atau menghakimi jawaban mereka. Jadilah contoh komunikasi yang baik. Tunjukkan cara memulai percakapan dengan sopan, menyapa teman, atau menanyakan kabar. Ajari juga anak untuk memperkenalkan diri dan menanyakan hal sederhana ke teman baru, seperti hobi atau makanan favorit. Beri ide topik obrolan yang ringan dan seru, misalnya tanya soal tugas sekolah, film favorit, game yang lagi hits, atau pengalaman lucu di kelas. Topik-topik ini bisa jadi jembatan buat anak memulai percakapan dan menemukan kesamaan dengan teman-temannya. Latih anak jadi pendengar aktif. Ajarkan mereka untuk mengangguk, memberi respon yang nyambung, dan menunjukkan minat saat teman bicara. Dengan begitu, teman merasa dihargai dan obrolan jadi lebih asik. Dorong anak untuk ambil inisiatif, misalnya ngajak teman ke kantin, main bareng sepulang sekolah, atau sekadar ngobrol di taman. Semakin sering mereka mencoba, semakin terbiasa dan percaya diri. Awalnya mungkin anak merasa takut ditolak atau canggung. Itu wajar banget kok. Semua orang pasti pernah merasakan hal yang sama saat mencoba hal baru, apalagi soal pertemanan. Yang penting, anak berani mencoba dan gak mudah menyerah.
Setiap usaha ngobrol sekecil apapun adalah langkah maju buat mereka. Komunikasi itu skill yang harus terus dilatih, sama seperti belajar naik sepeda atau main alat musik. Bisa juga latihan di rumah, misal roleplay bareng keluarga, atau latihan ngomong di depan cermin. Semakin sering latihan, makin jago ngobrol, dan makin gampang punya teman baru. Jadi jangan takut untuk terus mencoba dan belajar. Siap! Cara kedua, dorong anak ikut ekstrakurikuler dan kegiatan sukarela. Ini bukan cuma soal menambah aktivitas, tapi juga membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Banyak anak merasa nyaman di lingkaran kecilnya, tapi kalau tidak pernah mencoba hal baru, mereka bisa kehilangan banyak kesempatan berharga. Kalau lingkaran pertemanan sempit, peluang dapat teman baru juga kecil. Anak yang hanya bergaul dengan orang yang sama setiap hari, cenderung sulit berkembang secara sosial. Mereka mungkin merasa aman, tapi sebenarnya mereka melewatkan banyak pengalaman seru dan pelajaran hidup yang bisa didapat dari bertemu orang baru. Ekskul di sekolah itu kesempatan emas, basket, musik, apapun yang mereka suka. Lewat ekskul, anak bisa menemukan minat baru, belajar kerjasama, dan melatih kepercayaan diri. Setiap kegiatan punya tantangan dan keseruannya sendiri, yang bisa jadi cerita seru buat anak. Coba bayangkan, anak yang awalnya pemalu bisa jadi lebih berani tampil di depan umum setelah ikut teater. Atau anak yang suka sains bisa menemukan teman diskusi di klub kiir. Semua pengalaman ini membentuk karakter dan memperluas wawasan mereka. Teman dengan hobi sama itu lebih gampang nyambung. Mereka bisa saling mendukung, berbagi cerita, bahkan saling memotivasi untuk berkembang. Kadang, persahabatan yang kuat justru lahir dari kegiatan bersama seperti ini. Bantu anak cari tahu minatnya, jangan dipaksa. Ajak ngobrol santai, dengarkan keinginan mereka, dan beri ruang untuk eksplorasi. Anak yang merasa didukung akan lebih semangat mencoba hal baru. Biarkan mereka pilih sendiri, supaya lebih percaya diri. Keputusan yang diambil sendiri biasanya membuat anak lebih bertanggung jawab dan bangga dengan pilihannya. Kegiatan volunteer juga bagus, bisa nambah teman dan empati. Lewat kegiatan sosial, anak belajar peduli pada lingkungan dan orang lain, serta memahami bahwa setiap orang punya cerita berbeda. Anak ketemu orang dari berbagai latar belakang, jadi lebih terbuka. Mereka belajar menghargai perbedaan, dan ini penting untuk membentuk pribadi yang toleran dan mudah beradaptasi di mana saja. Awalnya mungkin ragu, tapi dorong mereka coba dulu. Wajar kalau anak merasa takut atau malu, tapi dengan dukungan orang tua, mereka akan lebih berani melangkah keluar dari zona nyaman. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, yang penting sudah berani nyoba. Setiap pengalaman, baik atau kurang menyenangkan, tetap berharga untuk proses tumbuh kembang anak. Semakin luas area bermain, makin besar peluang dapat teman yang cocok. Anak jadi punya banyak pilihan, dan bisa menemukan lingkungan yang benar-benar mendukung pertumbuhan dirinya. Jadi, bantu anak keluar dari zona nyaman. Dukung mereka untuk berani mencoba, bertemu orang baru, dan memperluas jangkauan pertemanan. Siap? Cara ketiga, buka dialog tanpa menghakimi. Anak sering takut cerita karena takut dijudge atau dibandingkan. Stop jadi hakim agung, ciptakan suasana aman buat mereka cerita. Kalau anak gagal, validasi perasaannya dulu, jangan langsung kasih solusi. Kadang mereka cuma butuh didengarkan, bukan dinasihati. Hindari membandingkan dengan saudara atau diri kita dulu. Setiap anak unik, punya perkembangan sendiri. Fokus pada progres mereka, sekecil apapun. Dengan jadi pendengar yang baik, kita bangun kepercayaan. Anak akan lebih terbuka dan mudah menerima saran. Jadilah safe space buat anak. Ini skill parenting level dewa. Siap! Cara keempat, ajarkan social skills lewat praktik. Teori aja nggak cukup, harus latihan langsung. Mulai dari rumah, latih mendengarkan aktif, kontak mata, ngangguk, kasih feedback. Latih empati lewat diskusi film atau cerita, tanya perasaan karakter. Role play situasi sosial, misal latihan gabung ke grup atau menolak ajakan dengan sopan. Ulangi latihan dengan berbagai skenario. Dengan role play, anak bisa coba berbagai pendekatan tanpa takut gagal. Ini simulasi sebelum pertandingan sosial yang sebenarnya. Jadi pas di situasi nyata, mereka lebih siap. Yuk, jadi sutradara dan aktor terbuat anak. Siap! Cara kelima, ciptakan rumah yang ramah buat teman-teman anak. Rumah harus jadi base camp yang asyik, bukan tempat yang kaku.
Ajak anak undang teman ke rumah, bikin suasana santai. Sambut teman-temannya dengan ramah, sediain cemilan, kasih ruang privasi. Jangan nguping atau nimbrung terus, biarkan mereka bebas beraktivitas. Tunjukkan kepercayaan, anak akan belajar menjaga kepercayaan itu. Rumah nyaman bukan cuma soal fisik, tapi juga atmosfer kehangatan. Dengan rumah yang ramah, anak lebih mudah berteman. Kita juga bisa kenal teman-temannya tanpa harus kepo berlebihan. Jadikan rumah tempat tawa dan cerita mereka tumbuh. Basecamp, Trashia App. Cara ke-6. Bantu anak lawan rasa malu dan kecemasan sosial. Normalisasi perasaan malu, semua orang pernah mengalaminya. Ceritakan pengalaman kita sendiri biar mereka nggak merasa sendirian. Ajak anak geser fokus dari diri sendiri ke lingkungan sekitar. Bangun kepercayaan diri lewat kelebihan mereka, apapun itu. Dukung dan puji setiap pencapaian kecil, misal berani menyapa atau minta tolong. Apresiasi usaha bukan cuma hasil. Pujian kecil bisa jadi bensin kepercayaan diri mereka. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Siap. Cara ke-7. Jadi supporter bukan manager. Dukung anak tanpa overprotective, beri ruang untuk mandiri. Pantau perubahan perilaku, waspada jika ada tanda masalah serius. Obrolan santai rutin, jadi cara terbaik check-in kondisi mereka. Jangan ambil alih masalah anak, bantu mereka berpikir solusi sendiri. Hindari mengatur pertemanan, kecuali ada bahaya jelas. Biarkan anak belajar dari pengalaman, baik dan buruk. Bekali mereka dengan nilai dan kemampuan berpikir kritis. Rayakan seprogrifers sekecil depan. Tunjukkan antusiasme dan kebanggaan of life first. Jadilah supporters. Siap. Itulah 7 cara efektif bantu anak remaja dapat teman. Ingat, proses ini maraton bukan sprint, hasilnya nggak instan. Yang penting, kita selalu ada, sabar dan konsisten mendukung mereka. Kehadiran kita adalah hadiah terindah buat anak. Punya pengalaman atau tips lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap.